6 juta dosis vaksin anti-COVID buatan Moderna mulai digunakan di Amerika Serikat. Hal itu menyusul penggunaan perdana vaksin Pfizer yang pertama mendapat persetujuan regulator. Sementara di Kongres, DPR dan Senat menyepakati paket stimulus, meski paket itu tidak memuaskan semua pihak. Vaksin Moderna menjadi vaksin kedua yang mendapat izin penggunaan darurat di Amerika Serikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Federal (FDA). Hampir 6 juta dosis vaksin Moderna langsung disalurkan ke 50 negara bagian dan wilayah lain di AS. I'm hoping that we see that our patients are decreasing coming in with the COVID-19. Things will, as I said, get back to what we say is normal. Todd Elby yang kehilangan ayahnya akibat COVID adalah salah satu supir jasa pengiriman UPS yang terlibat distribusi vaksin Moderna. I feel that this is my best or most important loads that I've ever hauled in my life. And to bring this back, I feel Dad was in the truck with me today. Dengan demikian, petugas medis memiliki amunisi tambahan melawan pandemi setelah vaksin Pfizer disetujui penggunaannya sepekan sebelumnya. It's 95% effective, as much as 100% effective at preventing severe disease. And this is the way we end the pandemic, by getting 70 or 80% of the American people vaccinated. Between Pfizer and Moderna, we should have enough doses just this month of December to immunize the first 20 million people. And what we hope will be a big push to get this terrible virus behind us, although that will take many more months to get to all Americans. Prioritas penggunaan vaksin ini juga diserahkan kepada masing-masing pemerintah negara bagian, tapi Pusat Pengendalian Penyakit Menular (CDC) memberi panduan. Karena ketersediaan vaksin yang terbatas setidaknya selama pekan-pekan pertama, maka CDC mencanangkan adanya beberapa fase tergantung dari skala prioritas bagi masing-masing kelompok masyarakat. Pada fase 1A yang diprioritaskan adalah penghuni panti lansia dan juga petugas medis. Lalu pada fase 1B, para lansia berusia di atas 75 tahun dan juga petugas medis yang belum mendapatkan serta pekerja esensial lainnya, termasuk petugas kantor pos, petugas kepolisian, dan juga para guru. Selanjutnya pada fase 1C, baru warga dengan penyakit bawaan di bawah usia 65 tahun dan pekerja sektor-sektor seperti restoran dan konstruksi diberi vaksin. We are very confident that by June, anyone in America who wants to have a vaccine will have that opportunity to have a vaccine. Pada saat yang sama, dampak pandemi terus menghempaskan perekonomian AS. Sekitar 20 juta warga menganggur dan semakin banyak warga menggantungkan bantuan pangan dari lembaga amal. Setelah perdebatan alot, Kongres akhirnya menyetujui paket stimulus senilai $900 miliar. We can finally report what our nation has needed to hear for a very long time. More help is on the way. Ini adalah stimulus pertama sejak Maret yang mengundang kontroversi. Bantuan tunai bagi masing-masing pembayar pajak maksimal hanya $600, separuh bantuan pada Maret. Make no mistake about it, this agreement is far from perfect, but it will deliver emergency relief to a nation in the throes of a genuine emergency. We consider this a first step, and that again, more needs to be done. Seperti di negara-negara lain, pandemi COVID menghempaskan kegiatan perekonomian di Amerika Serikat, terutama UMKM yang sebagian tak mampu bertahan. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.